kemudian dia ngabarin saya, lu serius sama band lu ini, dia bilang gitu. Kalau lu emang serius, lu bisa nggak ketemuan sama gua, dia bilang gitu ya. Pas nyampe lantai 18, itu rame, orang rame. Cuman orang-orang, maksudnya ada yang muda ada yang tua, cuman dia pakaian gimana sih, kayak ya jaket kayak gini lah, maksudnya pakaian serba hitam gitu bang. Kita kalau manggung itu, sebelum manggung nih, kita di belakang panggung itu kita bersumpah pertama, yaitu mengikat jiwa kita di jari, iya pakai jarum, satu persatu tuh dari situ. Nanti itu disatukan ke alkohol itu. Kayak saya lagi main gitar, jadi kayak apa ya, kalau dibilang itu kita kayak dibantu gitu loh. Jadi kita kayak benar-benar dibantu. Kita dibantu benar-benar sosok iblis. Dia itu kayak dagunya panjang, ininya caling. Guys, kali ini gue kedatangan narasumber seorang mantan pengikut sekte pemuja iblis atau biasa disebut dengan sekte satanik lah. Dan dia bergabung ke sekte ini itu karena pengen bandnya itu bisa sukses dan juga terkenal. Dan setelah bergabung, job ataupun panggilan untuk manggung itu udah mulai banyak guys. Nah sebelum perform, dia dan juga personilnya ini sempat melakukan sebuah ritual. Bahkan gak cuma itu aja, mereka semua ini disuruh untuk membuat lagu yang bertemakan satanik guys. Tapi itu semua gak bertahan lama guys, karena satu ketika salah satu personilnya itu ada yang meninggal dunia. Nah, apakah semuanya itu ada kaitannya dengan sekte pemuja iblis? Jadi langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Bintang. Kita sapa dulu aja. Mas Bintang, apa kabar Mas? Baik bang. Baik ya Mas ya? Baik. Ah, Mas Bintang ini dulu katanya pernah punya ambisius ya, membentuk sebuah band. Nah saking ambisinya, itu lu sampai ikut ke satu sekte pemuja iblis lah istilahnya. Ya. Betul. Mas. Itu gimana cerita awalnya tuh? Jadi awalnya tuh saya sakit hati sama band lama saya. Akhirnya saya mau bentuk band baru saya. Nah di situ saya bertemu seseorang bernama David. Nah dia menjanjikan kesuksesan dan kejayaan di band ini. Akhirnya saya bergabung di salah satu sekte. Oh malah diarahin ke sebuah sekte? Betul. Oke. Tapi pada saat itu ada dampaknya nggak Mas ketika Mas Bintang ini masuk ke sekte itu? Ada dampaknya Mas. Jelang berapa bulan, salah satu personil saya itu meninggal dunia. Itu pas masuk ke sekte itu? Iya. Mas Bintang? Betul. Meninggal dunia? Betul. Kalau yang personil yang meninggal dunia itu juga masuk ke sekte itu juga? Yang masuk ke sekte itu sebenarnya saya sama Fajri. Fajri itu siapa nih? Ada gitaris saya. Oke. Nah, karena si vokalis saya ini, kan yang meninggal ini vokalis saya. Dia juga terlalu ambisius kan. Karena kan kalau kata dia itu, namanya kalau misalkan suara serak gitu harus pakai darah kelinci. Apakah itu masuk ke dalam sebuah ritual sebelum manggung? Sebenarnya ada. Kita sebelum manggung itu pasti ada ritual darah. Oh ada ritual? Ada ritual. Jadi ini beneran ya, kalau misalkan ada band-band yang katanya tuh harus minum darah sebelum manggung, terus apalah ritualnya ya? Sebenarnya ada, bener. Itu ada, bener? Ada. Termasuk salah satu vokalis yang meninggal ini? Iya. Ngelakuin ritual itu? Iya. Oke, menarik nih, menarik. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran juga simak sampai habis, tapi sebelum itu seperti biasa kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id atau linknya gue taruh di deskripsi, atau juga kalian juga bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Ya udah guys, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Bintang, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Jadi 2010 Mm-mm. saya punya band, bikin band nih, band tongkrong-tongkrongan anak-anak aja. Mm-mm. Nah, di situ ada saya, Billy, Ciko, Ivan, sama Tio. Mm-mm. Nah, kita bikin band pertama genrenya itu pop. Oh, oke. Pop. Ya. Nah, di situ saya posisi drummer. Akhirnya masuk Amai. Jelang berapa bulan tuh. Mm-mm. Amai gantiin posisi saya di drum, saya vokal. Oke. Kita ganti genre popang. Wih, Blink ya tuh ya, Iya. Blink ya kan, Green Day enggak, Blink ya, Nah, segala macam lah. berjalan tuh. Nah, saya ngeliat teman-teman saya yang lain kan, dia bandnya tuh udah ada pesat langsung manggung. 2010 itu emang gigs lagi naik-naiknya tuh. Betul, lagi banyak tuh. Iya. Nah, saya agak iri kan, maksudnya kok band saya kok ini latihan terus. Tapi yang lain nih udah mulai berkembang gitu. Akhirnya satu ketika pas kita latihan, saya ngomong kan, ini kita mau sampai kapan latihan? Terus gitaris saya bilang kan, ya sampai kita bener-bener jadi permainan kita bagus baru kita tampil. Saya bilang ya, ini mau nyampe beberapa bulan juga tetap aja kata saya, karena kita emang udah main ya udah cocok ya udah tinggal jalan aja. Mm-mm. Akhirnya ya ada perdebatan lah di situ saya. Nah, 2 hari kemudian saya pas briefing, saya dicuekin tuh di situ. Saya udah ngerasa kan, ada saya nggak lama, dia bilang kan, lu kayaknya udah nggak cocok lagi di sini. Kita kayaknya udah nggak butuh lu lagi. Mm-mm. Di situ kayak saya anjing sakit hati banget. Maksudnya tuh kita bikin band ini bareng-bareng lu dari nol, maksudnya walaupun belum tampil ya, Iya. tapi kan bukan sebulan 2 bulan kita bikin band. Dulu tuh di situ saya kayak udah kayak kelihatan bodoh kan di depan mereka. Saya cabut, saya bilang, ya udah, lu lihat, ntar gue bakal buktiin nih kan, band lu sama band gua siapa duluan yang bakalan maju. Saya bilang gitu tuh awalnya. Oh, itu ambisinya tuh ya. Ambisi saya tuh Oke. awalnya kan. Nah, setelah itu saya ngeliat teman-teman saya kan, wah kata saya manggung sono kesini. Akhirnya saya ngikut-ngikut teman-teman saya tuh manggung. Nah, diremehin lah akhirnya saya di situ bang. Diremehin, dijadiin kayak apa ya? Lu kalau mau ngikut ayo ya kan. Tapi bawain barang-barangnya. Ah, Iya kata saya jadi kru kan. Saya kayak anjing terhina banget nih. Lu tuh. Cuman saya lakuin bang, karena saya mikir kan pengen masuk ke dunia musik, bener-bener saya pengen iya. di dunia inilah ya kan. Udah tuh saya sambil ngikut mereka manggung sambil berkenalan sama yang lain gitu bang, biar ada koneksi gitu. Betul. Nah jelang berapa bulan saya udah jenuh tuh, saya cari-cari tuh bang, saya kabar-kabaran lewat grup. Dulu masih zamannya BBM bang, Cari personil ini. cari personil. Oke. Iya kan dulu masih ada grup-grup itu. Mm-mm. Saya cari-cari personil kan, kata saya cari, akhirnya ketemulah Fajri, Aldi, Reno, Bastian. Terus saya ketemu. Akhirnya nggak lama kita janjian ketemuan. Nah kita ketemuan di satu tempat. Saya bingungnya pertama kan saya dari genrenya itu kan popang nih. Mm-mm. Mereka ngajakin untuk main post hardcore kan, atau emo gitu. Screamo ya. Screamo. Saya bilang ya, saya sih bisa-bisa aja, cuman kan saya harus belajar juga, saya bilang. Karena ketukan punk sama ketukan emo kan beda. Betul. Ya udah gini. Akhirnya udah berombak. Kita latihan tuh. Latihan cukup 2 minggu. Regis bang, regis sono sini ya kan. Kita manggung tuh pada saat itu. Gak lama ada event bang, event musik di daerah Bogor. Saya sama teman saya tuh nonton konser di situ bang. Kita nonton jam 9 malam lah saat itu. Nah udah pas mau kelar kita gabung sama komunitas musik bang, salah satu komunitas musik tuh bang di situ. Oke. Nah di situ kita gabung, pokoknya kita ya sampai pagi lah di situ bang, ngobrol ya tuh di lapangan tuh.
Nggak lama ada yang namanya David di situ bang. Satu orang namanya David. Kan karena saya kan ngobrol ya, namanya kita ngomong apaan aja bang, sambil saya promosin band saya ini kan. Iya. Saya bilang gini, saya ngobrol segala macam. Nah si David ini minta kontak saya kasih tuh pin saya tuh bang. Kata saya mikirnya kan nggak kemana-mana bang, saya mikirnya kan wah yang penting luas nih jaringan saya nih di dunia betul. musik kan. Sesampainya di rumah 2 hari kemudian David ini ngabarin saya bang. Dia nanya pertama, ini Bintang? Oh iya. Ini siapa ya kan? Oh ini gue David yang kemarin. Oh iya. Udah tuh nanya-nanya biasa aja bang awalnya bang. Nggak lama. Karena saya tahu dia orang berada kan, orang kaya nih. Udah tuh saya lobby kan. Lu mau nggak gabung di band gue? Band gue masih butuh nih gitaris. Wah gue nggak mau kalau misalkan gabung itu, karena dia emang ada apa sih ya kalau dibilang event organizer kayak Oh dia IO-nya. IO iya. Dia nggak punya band. Dia nggak punya band. Oke. Nah dia juga punya clothingan juga kan. Saat itu. Karena dia care kan sama saya tuh bang. Ya kan ngobrol terus di chat kata saya ngelobi dia untuk jadi ya lu ngedanain band gue dah. Saat itu kan ada zamannya kayak clothingan kayak ayo nih gue masuk ke clothingan lu, nanti kita timpal balik gitu ya kan, kita pakai kolaborasi. Endorse. Iya. Nah nggak lama tiba-tiba menghilang tuh dia tuh bang, nggak ada kabar kan. Kata saya udah nggak ada kabar ya udahlah, saya biasa aja udah latihan. Seminggu kemudian dia ngabarin saya, lu serius sama band lu ini? Dia bilang gitu. Nah saya jawab kan, gue kalau nggak serius mana mungkin, kata saya bilang gitu tuh. Gue ngajakin lu ini serius, gue janjiin. Nah akhirnya kalau lu emang serius, lu bisa nggak ketemuan sama gue? Dibilang gitu ya. Ketemuan di mana ya? Ada nanti tempatnya, gue Sherlock. Dibilang gitu. Oh ya udah, saya iyain aja kan, kata saya. Nah besokannya dia Sherlock bang, lokasinya tuh itu ada di nah di situ saya kan ketemuannya kan jam 7 tadinya tuh. Jam 7 malam. Saya siap-siap dulu kan dari rumah. Nah dari Bekasi saya lewat yang di arah Cakung yang belakang itu bang. Iya. Saya jalan ke sono, nggak lama saya ngikutin map kan, saya ngikutin map tuh, saya nyampe kok di satu gedung bang. Saya bingung kan, masalahnya maksudnya kalau kafe atau tempat-tempat hiburan gitu kita masih masuk akal kan. Kata saya ini bocah salah Sherlock atau gimana, karena kan Sherlock biasanya ini. Iya. Itu nggak lama saya ngabarin dia turun tuh, ya udah tungguin di situ ya kan. Turun lah akhirnya dia tuh. Ini kata saya taruh motor di mana ini, udah sini. Saya bareng sama dia tuh jalan tuh. Nah nggak lama udah saya masuk ke gedung. Saya heran kan, maksudnya ini gedungnya normal gitu bang, kayak orang-orang biasa gitu lah, orang-orang kantoran gimana sih. Nah kita naik lift itu ke lantai 18, saya ingat banget. Pas nyampe lantai 18 itu rame, orang rame. Cuman orang-orang maksudnya ada yang muda ada yang tua, cuman dia pakaian gimana sih, kayak ya jaket kayak gini lah, maksudnya pakaian serba hitam gitu bang. Oke. Ya. Tapi gue nggak masuk sekte ya. Iya. Nah udah tuh akhirnya jalan, nggak lama ketemulah sama 3 orang bang. Saya dibawa tuh. Itu rame banget emang. Rame banget bang. Cuman nggak dia nggak peduli satu sama lain gitu. Oke. Nggak lama saya ketemu sama 3 orang bang. Nah yang satu ini orang Indonesia, yang 2 ini orang luar bang. Kayak orang Amerika gitulah, karena kulit hitam, kelihatan kan kulit hitamnya Amerika gimana gitu. Nah ketemuan lah, namanya Bung Jo. Saya nggak mau manggil nama aslinya ya. Akhirnya ketemu Bung Jo. Ternyata si David ini udah cerita duluan sama Bung Jo kan.
Saya juga nggak tahu. Pikiran saya tuh awalnya saya hanya ketemu David doang bang. Iya. Ternyata ada perantara lagi. Udah akhirnya ketemu sama Bung Jo. Nah di situ Bung Jo ngomong, kamu kalau misalkan mau sukses di dunia musik, saya ada channelnya. Dia bilang, sampai dia nyebutin band-band, pokoknya ada yang terkenal lah bang, band-band yang cukup terkenal lah. Nyebutin. Nah setelah Bung Jo ngomong seperti itu sama saya ya, awalnya karena saya mikirnya kan sukses di dunia musik nih bang. Ya saya tertarik lah di situ dah bang. Tawarannya dia kan. Saya tertarik. Nah udah nggak lama di situ saya masuk ke ruangan nih bang sama dia. Diajak. Iya, saya berdua, saya, Bung Jo dan David. Saya bertiga di satu ruangan. David meyakini saya kan, pertamanya tuh, ya lu pokoknya jangan takut Tang. Ya. Jujur, gue sukses, gue ngikut sama mereka. Gue nggak mungkin usia gue masih muda begini, gue jadi, ya lu lihatlah gue seperti apa ya kan dia bilang itu. Karena David meyakini saya juga, jadi saya juga tertarik kan. Ya itu kita sambil makan, sambil minum, mohon maaf, minum. Itu minuman merah. Saya minum. Rasanya apa pas lu minum? Itu pertama itu rasanya itu ya gimana ya bang, mohon maaf, agak-agak enek. Ini menolak nih bang. Kalau rasanya itu ada rasanya rasa pisang. Cuman karena kental. Sebelumnya kan saya nggak tahu kalau itu darah. Tapi bukan alkohol ini ya, bukan ya? Bukan. Oke. Nah, cuman ya ada campuran-campuran kayak ini adalah penyedap kayak apa ya, bumbu kayak pisang gitu ya. Udah tuh saya minum. Nah, udah kayak biasa bang ngobrol begitu ya kan. Bung Jonya kan ngomong, kamu nggak bisa hanya sendiri, harus ada beberapa yang ikut. Karena kan nggak mungkin satu orang bisa apa ya, kalau kata dia tuh teguh sendiri itu nggak bisa di dalam band. Iya di dalam band, walaupun kamu di situ maksudnya ngikut dia nih, maksudnya ngikut ajaran ini, cuman nggak bisa bang. Ya udah tuh nggak lama dari situ itu ada konser musik bang di dalam itu. Iya, saya juga bingung, konser musik metal itu semua yang tadinya saya lihat yang pakai kemeja yang mau tua mau muda itu semua sama menikmati ya itu konser musik itu. Ini konser musiknya tadi lu bilang metal. Konser musik metal. Ada juga yang band yang udah terkenal banget bang, abang juga nggak percaya mungkin. Oh, tampil di situ. Awalnya saya kaget kan, di situ semua nyatu bang, jadi berbaris, semua tuh berbaris, dan mereka tuh nggak begini bang, tapi mereka begini. Saya nyampe jam 4 subuh, kira saya balik di situ. Sampainya saya di rumah ya udah biasa aja tuh bang. Saya ngelakuin aktivitas biasa. Saya chatan sama Fajri kan, karena Fajri yang lebih dekat di band ini, lebih dekat saya sama Fajri. Saya di situ saya bilang, Jri, ini kesempatan nggak bakalan datang 2 kali. Karena saya mikirnya udah kesuksesan, udah mikirnya udah kesuksesan, udah ngetop aja gitu bang. Pikiran saya udah kayak ya udah. Akhirnya Fajri itu saya olok-olokin, mau lah dia. Kalau ajak Fajri itu ya? Iya, saat itu saya ajak Fajri. Akhirnya ya udah tuh kita chatan lagi sama David kan. Gue ngajak Fajri kan. Oh ya udah. Nah, bilang seminggu hari Sabtu kalau nggak salah. Hari Sabtu. Nah, itu ketemuannya sama bang, jam segitu lagi. Iya. Tapi kita tetap dijemput, nggak langsung main naik karena itu ada akses bang. Jadi ada akses pribadi, nggak bisa sembarangan naik pakai lift ya. Ya khusus member. Iya khusus member. Ketemu sama David di situ, saya sama Fajri naik di situ, sama posisinya masih sama, masih rame. Setelah naik di situ bang, saya sama Fajri akhirnya ketemu sama Bung Jo ya kan. Nah akhirnya udah ngobrol lah di satu ruangan itu berempat bang. Nah di situ ngobrol, ya udah akhirnya dikasih tahu ritualnya
nanti akan ada ritual, dia bilang. Ini kita minum lah lagi tuh bang. Nah di saat diminum itu kita baru dikasih tahu bang, kan udah nenggak nih, udah nenggak. Nah udah nenggak itu dikasih tahu itu darah bang. Sama si Bung Jo ini. Itu untuk mengikat kita bang, dan nanti juga akan ada santapan. Jadi kayak santap kasih jatuhnya. Santap kasih. Santap kasih. Iya. Oke. Jadi itu kita makan bersama. Nah nanti ada itu ritual. Gak lama habis minum kita makan bang. Makan itu kayak apa ya? Makan daging tapi daging yang di apa ya? Bukan digoreng bang, direbus. Nah itu daging sebenarnya daging ini bang. Kalau dibilang itu daging, cuman dia bukan daging yang dari apa ya bang. Jadi dia ngambilnya itu dari sekte ini tuh bekerja sama kayak klinik-klinik. Buset. Dia bekerja sama klinik-klinik. Karena dananya dia kan dari situ, dari segala macam lah. Makanya dia nggak ada, dia kerja sama. Kayak kan banyak klinik-klinik yang Ilegal ya. ilegal kayak gitu. Sama kayak darah dan bayi itu dia nggak ngambil dari datang langsung gitu. Nggak diculik segala macam. Iya, enggak segala. Kita makan sama bang. Saya pertama dijelasin udah anjing ini mau dimakan kagak. Udah enak gitu denger ceritanya tuh gimana sih ya. Oh dia langsung ngasih tahu sebelum Iya. makan. Itu daging-daging Nah ini iya, gitu. kita jadinya kayak aduh gimana nih. Gue kemarin udah minum darah yang ini kan. Udah, tapi kita udah polos aja bang, pikiran udah bener-bener. Jadi sekte ini tuh bener-bener nyuci pikiran kita bang. Jadi kita udah, pikiran kita tuh udah satu tujuan udah. Sukses. Iya. Itu saya makan tetap makan bang. Cuman kayak ada rasa mual kayak gitu bang. Ya. Sedangkan itu harus dihabiskan semua. Rasa udah gak kuat lah. Gak lama, 12:30 itu baru namanya ritual terakhir itu. Nah kita itu berdiri, nanti ada kayak apa ya, kayak ceremony of apa saya lupa gitu bang. Nah di situ ada satu pimpinan lah, itu kita begini bang, semua itu begini, kita ngikutin sumpahnya dia kan. Oke, simbolik itu ya. Iya simbolik. Nah kita ngikutin sumpahnya dia, di situ kita ya kayak berdoa gitu lah bang. Tapi saya dikasih tahu itu ya, kita tuh nggak ngelakuin hal-hal yang kayak menjerumuskan. Jadi setannya ini tuh bang, kita hanya menghujat Tuhan bang. Kita doa, kan si ketuanya ini ngomong, kita ngikutin. Udah tuh di situ langsung kita kayak ajaran saya, agama saya, ya udah kayak gitu ya, bangsa ya kan. Kayak misalkan Nabi kok kayak menjelekan, sebenarnya cuma menjelekan bang, enggak. Oh. Pas sumpah itu, iya, itu sekaligus menjelekan beberapa tokoh yang ada di agama masing-masing. Agama gitu ya? masing-masing. Pertama kan kita maksudnya menukar jiwa kami menyatu ya kan. Saya lupa doanya bang. Jiwa kami menyatu, satukan jiwa kami dengan kegelapan dunia yang menjanjikan kekekalan abadi. Saya lupa di situ. Pokoknya nggak lama. Barulah itu ada omongan kayak gitulah. Ceramahnya tuh. Iya itu kita ngikutin dia bang. Okay. Artinya itu kita mengikat jiwa satu sama lain. Kacau. Nah setelah acara itu kelar 1:30 itu pasti semua diwajibkan anggota member itu semua itu bang. Jadi kita posisi semua nih di situ, kita milih bang. Kita mau cowok, mau cewek. Dan itu ada cowok cewek. Iya, jadi lu milih apa? Cewek bang, nggak mungkin gue saat itu nggak mungkin gue milih cowok. Nah di saat itu kita udah kayak, kalau dibilang itu kayak binatang bang. Kayak binatangnya itu dalam arti karena posisi gue kan masih muda. Lu sebelah sono, gue sebelah sini. Nah di sebelah sini nggak tahu siapa lah, sebelah sini ada aja kayak gitu bang. Lu milihnya gimana? Proses milihnya gimana tuh? Kita nyamperin, jadi nggak ada penolakan bang. Jadi kayak misalkan gue milih lu nih, nggak mau gua, nggak bisa nolak.
Nggak bisa Oh nolak. nggak bisa. Iya. Ini seandainya gue cewek ya. Iya. Oke. Iya. Lu harus gitu. Harus. Walaupun lu misalkan laki nih, gue laki nih. Lu nggak mau bang, karena gue udah milih lu nih, nggak bisa nolak, mau nggak mau. Jadi Kalau gue milih yang lain, karena lu udah dipilih. oke. Jadi lu harus bener-bener harus buru-buru lu milih bang. Saat itu. Itu serius. Serius. Gak boleh nolak. Nggak boleh nolak. Ya sekarang gini, yang cewek udah habis nih. Misalkan tiba-tiba kayak misalkan gue gay. Nah terus tiba-tiba cuma ada lu nih. Gue mau lu ya kan. Lu nggak mau, tetep lu harus mau karena udah gue yang udah milih lu bang. Lu bayangin banget ya. Kan gue normal, gue gak mau anjing. Wah itu gue anjing. Terus Iya. Nah itu sistem ini seperti itu. Ya gimana ya, posisi lu hubungan intim tuh lu samping-sampingnya juga kelihatan bang orang lagi kayak gitu. Cuma fokus ke situ. sorry. Di dalam berhubungan intim kayak gitu kan ada tempat nih. Itu tempatnya di mana? Itu bang. Sembarang di situ tempat. iya. Jadi ya Nggak ada- tempat pas kita berdoa itu ya udah tempat itu nyatu bang. Ya rame orang kayak begitu. Lu kelihatan bang mau lu kayak gimana? Nggak pakai bangku atau kasur gitu. Ya kalau emang ada bangku ya ada bangku. Ya di bangku, kalau nggak ada bangku ya itu cuma ya itu. Iya bener. Ya seperti Iya. hewan lah bang. Kayak binatang. Bener-bener Iya. kayak binatang. Iya. Saat itu nah nggak lama Dengkul nggak enak. itu gua mikirin dengkul bang saat itu bang. Nah setelah itu bang hampir pokoknya acara itu nggak sampai ajan, pokoknya nggak boleh bang sampai ajan. Kayak ajan subuh tuh nggak boleh kan. Pokoknya Udah berhenti. batas itu jam 4. Nah Udah harus berhenti. jam 4 udah kelar kita. Yang saya bingung pertama karena saya baru ngikut ritual itu kan ya, itu kita dikasih 1.200.000 bang. Iya. Di situ. Gimana sih abang udah dikasih enak dikasih duit? Enggak lah, kalau yang tadi dipilih gua normal kan gak enak anjir. Dan itu sebulan 2 kali atau 3 kali ritualnya. Abang misalkan bawa member lagi nih, abang misalkan bawa orang nih, ikut ke situ, abang dapat bonus, si orang ini dapat bonus juga. Serius. Pokoknya setiap ritual itu, ya itu akan ada 1.200.000, 1.200.000 ya kan. 1,2 di tahun segitu tuh gede itu loh guys. gede banget. Bang. Gede. Gede banget. Makanya banyak yang tertarik ya. Kebanyakan yang tertarik itu kayak satu mungkin kayak misalkan udah mentok di keuangan, Karirnya mentok ya kan. Karena yang ngikut kayak gitu kan sekarang orang yang nggak percaya Tuhan. Ya kan? Mungkin dia udah minta sama Tuhan nih nggak dikabulin, akhirnya ya dikabulin dari sini kan namanya orang nih gua kasih duit segini. Iya. Paham. Jadi mengikuti prosesnya bang. Iya. Pasti tertarik lah ya. Setelah itu saya sama Fajri pulang, kan gue boncengan sama Fajri, gue ngobrol sama Fajri, tegur, Fajri gimana ya semalam, gila menurut dia. Ini kita benar-benar ngelakuin yang dosa, yang benar-benar udah dosa banget. Iya. Dia bilang. Terus gimana? Kita mau jalanin lagi? Ya udah kepalang tanggungan kata dia. Jadi kita ikutin alurnya aja dah. Tapi berarti kita ngeband tetap jalan sih. Ya, iya. Udah lah dari situ temen saya bilang Pak Ricci, nanti kalau misalkan ada pertemuan lagi, kita seenggaknya tuh kalau misalkan lu nggak nyaman nih, ya udah gue juga nggak nyaman gitu. Maksudnya kita berdua gitu konek-konekan. Maksudnya oh nggak bisa nih. Kalau kita bisa ya bisa gitu ya kan. Udah tuh. Tapi setelah pas keluar dari lift bang, pas keluar dari area ya, itu saya nyari toilet sama Pak itu muntahnya kebayang yang ya itu apa makanan itu iya. Saya kebayang sama makanan itu doang kan, sampai saya kuluk-kulukin begini nih karena udah mungkin udah kelamaan kali ya, udah timpa air lagi kan.
Itu sampai rumah ya udah tuh. Gak lama biasa aja bang, udah kayak ngeband, latihan, manggung tuh. Nah itu manggung kayak tadinya regis kan, nggak regis. Regis itu jadi kalau lo mau manggung lo harus bayar ya. Iya Nah, betul. itu regis tuh. Malah si artisnya harus bayar kalau mau manggung. Nah, ini sampai enggak lo sampai dibayar lah ya. Iya. Sampai dibayar lo. Sampai dibayar. Wah, berhasil dong lo ya. Iya. Nah itu berhasilnya itu pas saya dikontak sama Bung Jo. Saya dikasih tahu sama Bung Jo, disuruh pertama bikin materi lagu yang menghina Tuhan atau kayak membesarkan nama Dajjal. Pokoknya Illuminati lah. Ya, namanya Illuminati kan kayak ada penyesatan dalam lagu itu, ada penyesatan. Dan itu kita dikasih doa sebelum manggung nih, kita di belakang panggung itu pasti sediain alkohol di dalam gelas. Nah itu kita bersumpah pertama, yaitu mengikat jiwa kita di jari. Iya, pakai jarum. Satu persatu tuh dari situ. Nanti darahnya itu disatukan ke alkohol itu. Iya. Nah, nanti udah kita berdoa dulu, nyatuin itu, doa begini, pokoknya begini, saya lupa. Nah, gini, doanya begini, gini. Ini mas. Wih, gue kira tadi mau Naruto. Ini enggak, ini Madasatsa. Iya benar. Madasatsa ya benar. Nah terakhir udah begini, kita begini, kita doa, udah nggak lama kita minum, ngalir. Tapi kan di situ yang ikut sekte itu lo sama Fajri doang nih, yang lain enggak kan? Enggak. Itu gimana tuh? Pasti nanyain dong. Iya, mereka pertamanya nanya, kita kenapa ngelakuin ritual kayak gini? Awalnya saya bilang iseng-iseng, ini ritual ya kan, saya bilang untuk mengikat jiwa kita bareng-bareng, saya bilang gitu ya kan, kesetiaan kita bareng-bareng di band ini kan, saya bilang. Nggak ada yang saya ajak untuk ngikut bareng saya sama Fajri lagi kan, karena saya tadinya mikirnya gitu, saya sama Fajri itu pengen tetap yang lain ini edisional, saya pengen ganti kan. Jadi kalau misalkan jelek, gue ganti, jelek gue ganti. Kepalanya lo berdua nih. Iya, tadi saya mikirnya seperti itu. Kalau misalkan semua ngikut, pasti kan nggak ada yang bisa, karena kita megang kartu satu sama lain. Pokoknya setiap ritual itu pasti seperti itu. Habis ritual manggung, awalnya tuh kita manggung, wow biasa aja mas, bener-bener rame banget. Nah satu ketika ada yang videoin kan, kita juga videoin juga. Itu sempet ketangkep. Ketangkep apa maksudnya? Kayak saya lagi main gitar ya. Jadi kita kayak bener-bener dibantu. Kita dibantu bener-bener sosok iblis. Dia itu kayak dagunya panjang. Ininya caling. Jadi ketika lo ngeband, ya lo kayak dibantu di depan mata penonton itu, lo keren banget lah ya. Iya. Tapi sebenarnya lo lagi dirasuki sosok iblis gitu. Nah itu, setelah pas kita tahu, wah ternyata kalau di video ini ada yang kena, ada yang enggak kan. Kita agak ngedon kan, pertamanya agak ngedon. Karena pasti, wah bakalan rame. Dulu kan cuman ngupload di Facebook. Gimana sih, di YouTube juga belum begitu gede kan, YouTube juga. Tuh akhirnya udah kita bikin, udah kalau misalkan ada manggung-manggung lagi jangan sampai ada yang video ini. Nah nggak lama jadilah lagu kita nih, judulnya itu Bisikan Kematian. Anjay, metal banget. Bisikan Kematian. Itu prosesnya itu 2 minggu sebenarnya lagu itu jadi. Nggak lama kita manggung itu di daerah Tangerang. Itu manggung. Kita lagi manggung, vokalis saya itu dia scream, saya nggak tahu dia gimana gitu ya, langsung muntah keluar darah. Langsung muntah keluar darah. Di situ kita langsung
kayak stop kan, kayak ngeliat dia udah tepar begitu. Akhirnya kita ngelanjutin, kita bawa ke rumah sakit tuh saat itu. Pas dibawa ke rumah sakit, di ronsen, itu nggak ada apa-apa. Gak ada penyakit apa-apa. Iya. Heeh. Awalnya tuh nggak ada penyakit apa-apa. Akhirnya ya udah, kita di situ briefing kan. Briefing ini gimana band ya kan. Nah, vokalis nggak ada, siapa yang mau gantiin. Yaudah coba nanti cari-cari lagi. Ya udah, kita nggak mikirin maksudnya kesembuhannya dia. Oh ya nunggu sembuh si Aldi ini nih. Kita mikirnya kan karena udah banyak banget ini job nih numpuk. Oh langsung banyak Itu job bener-bener banyak banget job numpuk. Kondisinya Aldi itu kita udah bingung kan, maksudnya kita mau nungguin si Aldi nggak mungkin juga. Karena emang ya banyak job, kita juga kan emang awalnya kan emang targetnya ini kesini kan, enggak. Dan kedua juga saya mikir kan Aldi ini ya hanya sebatas edisional lah sementara. Itu tuh tetap kita manggung terus-terusan tuh di situ tuh saat itu. Aldi masih sakit ya? Masih sakit saat itu. Nggak lama dapat kabar Aldi itu kena liver. Saya bilang liver. Cuman di situ kayak pikiran saya tuh kayak masa bodoh gitu. Udahlah, ya biarin aja ya kan. Tapi kan kita tetap konsisten, setiap manggung nih pasti ada lah kita sisihin untuk dia. Ada. Nah, sampai satu ketika manajer saya dapat telepon. Nah, dapat undangan kita manggung di salah satu daerah Bandung. Nah, manggung di daerah Bandung. Jadi bodohnya manajer saya ini, dia ngedealin tapi nggak harus kayak ayo DP dulu atau gimana gitu. Nah, karena udah tertarik dengan bayarannya sekian, dia udah ngedealin dulu kan. Dulu tuh kita latihan biasa, ngisi-ngisi manggung-manggung yang lain. Saking kita sombong lah, panggung-panggung kecil tuh kita lihat dulu ininya kan, panggungnya dulu kan. Kalau panggung kecil enggak, ya kan. Kedua juga kayak gue starnya siapa nih ya kan. Kalau gue starnya ini nih, oke dah ya. Ada pertimbangan. Paham. Iya. Karir band saya maju tuh kayak saya udah mulai agak rasa sombong kan, mungkin karena terpengaruh kali ya. Dari situ saya udah nggak kontekan tuh sama David tuh. Udah hilang kontak kan. Ritual masih? Siapa? Udah enggak juga. Ritual masih, kita percayanya tiap ritual ini pasti kita benar-benar ada power gitu. Oke. Jadi ya gimana ya, band metal nih kalau nggak di mosingin, nggak di headbangin kayak nggak enak banget gitu ya. Tapi kayak setiap kita ritual pasti ada aja, dan pasti ada aja kalau kita manggung deh, ada aja yang kayak penonton namanya mosing, headbang kayak gitu kan, adalah korban-korban. Oh jadi ada beberapa kali lo manggung ada korban yang jatuh dari penonton. Iya. Oke. Nah, korban ini sampai meninggal apa luka-luka doang gitu? Ada yang meninggal. Oke. Karena kan posisi ya namanya rame orang gimana sih? Namanya band metal kalau udah rusuh banget. Nah, setelah itu kita manggung lah di Bandung. Bandung ini acara gede nih. Jadi dia itu kayak tadinya saya nggak habis pikirnya itu acara nikahan. Itu di rumah. Tapi bayarannya besar. Oke. Nah, kita nggak mikirin kayak lo mau ibarat kata, lo mau ngundang kita di acara inian nggak masalah ya kan. Tapi saya mikirnya awalnya tuh kayak nggak percaya aja, masa iya sih. Biasanya kan kayak gitu-gitu pop ya kan, slow lah. Udah karena bayarannya lumayan ya udah kita ambil aja lah saat itu. Acara nikahan ya. Acara nikahan. Itu saat itu kita manggung. Sampai itu jam berapa ya saya lupa itu. Pokoknya sore kita nyampe itu jam 5-an. Udah makan biasa. Pertama datang kita makan dulu. Nah di situ orangnya kayak gimana ya, kayak cuek. Semua tuh pada cuek semua. Maksudnya ada rasa kayak gila gue pengisi acara gitu loh ya. Akhirnya kita cari yang ada di eventnya siapa ya, akhirnya ketemu ya kan.
kita dikasih satu ruangan kamar kan, bangun istirahat dulu. Nggak lama baru tuh malamnya kita naik kan, ngisi di malam hari. Nah kita ngisi 7:30 pertama nggak pede, saya mikir nggak pedenya, masa iya loh ini kebanyakan orang tua. Udahlah jalanin aja udah, kayak ngeyakinin saya udah tuh, yang penting mah kita manggung dapat bayaran pulang. Ya udah tuh manggung pada saat itu. Nah di saat itu saya ngerasain kayak ada yang janggal gitu loh. Kenapa itu? Ya gimana ya, posisi gimana yang kita manggung band metal, di situ rame yang pada ngegrim ke kita, cuma kayak orang kayak gitu, bengong gitu. Ini kayak nggak ada acara musik gitu loh, nggak ada yang gimana gitu. Kita juga kan mikirnya band kita walaupun ngetop ya, tapi nggak nyampe ngetop banget lah kayaknya, nggak nyampe. Masih acara kayak ginian juga kita ngisi juga kan. Iya. Udah kita ngisi lah sampai 9:30. Nah 9:30 kelar. Udah tuh kayak biasa kita ngapin alat. Gak lama karena kita nggak bawa mobil kan. Saat itu kan posisi nggak bawa mobil tuh. Itu padahal baru keluar dari pagar loh. Itu mau nyari taksi apa gitu, saya lupa posisinya. Gak lama ada warga 5 orang datang, bahasa Sunda saat itu kan pakai bahasa Sunda. Dari mana kayak gitu kan? Oh iya, ngisi acara gitu. Nah terus yang Fajri lah yang bahas kan, kayak misalkan iya habis ngisi acara di mana? Ini nikahan nih, nggak diundang Pak, nggak datang. Lah nikahan siapa? Nggak tahu nih. Coba lihat deh. Kita lihat itu rumah kosong, bener-bener rumah gede, cuma bener berantakan. Kita di situ kayak ngelamun, kayak anjing, padahal kita dari sini loh. Saya sama yang lain pada tatap-tatapan kan. Akhirnya si Fajri bilang, coba cek amplop ya kan. Pas dicek amplop, daun kosong, daun kering semua itu. Apa kayak mimpi nggak mimpi dah. Paham gue, ngerti gue perasaan. Masa aneh gitu loh, ini aneh banget, bener-bener aneh banget. Udah kita ditenangin, dikasih minum kan saat itu. Ya diceritain lah, ini dulu kasih tahu sama si orang ini, dulu ini bekas rumah Belanda gitu. Peninggalan Belanda. Iya, peninggalan Belanda kayak gitu. Udahlah dari situ ya udah kita pulang tuh bang, tangan kosong sambil kayak udah marah-marah lah kita ini gimana ya kan. Nah saya mau Pak Yuri tatap-tatapan kan, apa gara-gara kita nggak pernah datang lagi, gimana mesti kok aneh gitu loh. Peristiwa kayak gini tuh nggak logis gitu bang, nggak logis. Nah udah setelah dari situ udah tuh bang, masih manggung nggak lama saya dikabarin bang, si Aldi ini meninggal. Kita ngelawat lah ke tempat dia. Saya pas ngeliat itu, karena dia non muslim bang, sebelum dikubur tuh harus, maksudnya kita bisa ngeliat dulu lah, sama kayak Islam kan. Nah karena dia pakai jas, itu kayak gini, dari situ masih keluar belatung, kelihatan banget belatung di dalam mulutnya gitu. Di dalam mulut. Tapi nggak tahu mas kenapa didiemin gitu ya, kenapa nggak dibersihin gitu. Ini nggak wajar loh maksudnya, dia meninggal pas sakit dari manggung. Saya abis, apalagi ini lagu baru jadi pisan gitu, baru dibawain gitu semua. Itu saya masih mikirin tuh bang, awalnya tuh bang. Nggak lama saya kesini-sininya tuh udah mulai sakit-sakitan bang. Sakit-sakitan bener-bener panas. Mas Bintang nih? Iya, saya ngerasain tuh bener-bener panas banget. Bener-bener, wah hawanya tuh udah gak enak banget bang. Saya batuk darah.
Pernah pas saya waktu itu saya lagi di motor bang, saya lagi jalan di motor itu di daerah. Nah itu saya jelas banget di depan saya itu kayak melihat itu sosok, ya itu sosok yang membantu kita semua kan. Ini tuh panjang, ini dia di depan bang, dia seperti kayak Menghadang. beginilah bang. Iya. Iya kan, buak itu kayak terbang bang, bener-bener kayak terbang melayang. Akhirnya nggak lama saya bangun, pokoknya pas saya sadar itu udah ada ojek bang, udah ada ojek tuh 2 orang yang bantu saya. Nah kaki saya ini nggak berasa, kaki saya ini bukannya patah bang, apa ya, engsel gitu bang, Geser. iya geser gitu. Udah dibawa kan, tadinya saya mau dibawa ke rumah sakit, saya bilang jangan, kalau di rumah sakit ini di rumah sakit pasti bakalan dipen, saya bilang ya kan. Udah nggak lama orang tua saya datang, dibawalah saya ke Cijengkol ke obat inian bang, pengurutan patah tulang. Tradisional. Iya. Nah di rumah itu bang saya menggigil, benar-benar menggigil kan, kayak nah, itu saya dihantuin sosok itu bang, benar-benar dihantuin sosok itu bang, sampai saya teriak-teriakan nggak jelas. Nggak lama saya dibawa ke salah satu padepokan sama bapak saya bang. Oh, ngeliat kondisi Mas Bintang udah parah. Iya, karena sudah parah banget bang. Karena saya di sana sering ngamuk ya kan. Di padepokan itu saya dikasih padi 7 biji, diminumin ke mulut bang. Saya duduk iya tuh, itu hawa saya kayak kebakar bang, kayak udah ngamuk lah bener-bener. Kayak kebakar gimana sih bang? Wah udah perih banget, kayaknya saya nggak kuat gitu. Berapa hari tuh saya ngerasain itu, nggak lama. Ternyata itu saya nggak sadar bang. Selama 2 bulan itu saya nggak sadar. Hah? Maksudnya? Jiwa saya itu masih ada, maksudnya jiwa saya itu masih ada, cuman raga saya itu udah masuk siapa aja gitu bang. Jadi yang ngendalin raga saya itu bukan saya. Oke. Jadi saya cuman ngerasa tuh saya tuh kayak tidur gitu bang, tidur biasa aja. Saya diceritain ya kan, itu banyak kayak sosok cewek, kuntilanak, inilah segala macam gitu ya kan. Sampai saya ditanya, kamu pernah ngelakuin apa aja ya? Tadinya kan nggak mau jawab karena ada orang tua saya. Saya mikir kan kalau saya ngomong, saya ngikut kayak gituan, bisa habis saya bilang gitu. Saya bilang, Pak, saya mau ngobrol berdua ya. Akhirnya saya jelasin di situ, saya nangis kan. Udah tuh, akhirnya udah kasih solusi, udah. Saya diajarin sholat di situ, diajarin ngaji. Cuman ya nggak bertahan lama. Ada rasa hawa malesnya, rasa hawa males, rasa ini tuh ada. Ternyata orang tuanya yang Fajri malah udah dibawa ke rumah sakit jiwa. Si Fajri dampaknya sampai Sebenarnya dia itu sama seperti saya, cuman orang tuanya mungkin tidak bawa dia ke jalur alternatif, maksudnya ke pengobatan non medis, tapi dia malah ke rumah sakit. Akhirnya ya di rumah sakit kayak kondisi saya kayak nggak sadar, ngamuk seperti itu kan, pasti kan larinya ke rumah sakit jiwa. Saya dapat kabar ternyata Fajri masuk rumah sakit jiwa. Saya mikir di situ, oh berarti saya ngalamin, Fajri juga ngalamin. Bener-bener, wah, saya akhirnya udah mulai gimana ya, resah gitu bang, kayak udah nggak mikirin band, nggak mikirin segala macam kan. Bung Jo itu semua sudah saya blokirin, sudah saya blok. Kalau David kan emang dia udah nggak aktif sama sekali. Saat itu David posisi itu, pas kejadian si Aldi muntah itu dia emang udah nggak ada kabar. Udah nggak aktif juga. Iya, nggak aktif. Nah dari situ udahlah, saya udah ngelakuin segala macam lah bang. Saya ngelakuin segala macam, cuman nggak bisa lepas bang. Karena ya itu kita udah ada pengikatan jiwa. Makanya nggak ada sekte, ibarat kata saya mantan sekte. Tapi jiwa kita tuh kan awal terikat bang, ada perjanjian jiwa. Ya kan? Nggak bisa main-main sepihak putusin kayak gitu, nggak bisa. Imbasnya ya itu, sampai bener-bener saya ngalamin bener-bener wah menderita banget bang. Sakit yang bener-bener nggak karuan lah.
Saya muntah, benar-benar muntah darah. Sampai benar-benar belatung, itu belatung bang. Ada benar-benar nyatu gitu sama darah. Terus sempet sampai keluar belatung gitu muntahnya. Iya, itu belatung, darah sama nanah. Widih. Udah tuh, di situ saya udah mulai mendekatkan diri kan bang. Saya ke musola, ke masjid. Tobat. Iya, saya tobat nasuha di situ. Setelah 2021 kemarin, saya udah kontek-kontekan lagi tuh. Ya kan, udah mulai jenuh nih bang. Pengen ngeband lagi bang 2021. 2021 nih. Saya bangun lagi tuh band yang dulu pernah dibangun sama saya, yang saya ditendang itu bang. Oke. Itu saya ambil alih. Ya, karena saya ajak reunian nih teman-teman saya. Akhirnya mereka pada ada yang bisa, ada yang enggak kan. Ya udah akhirnya saya bilang itu untuk sementara. Ada saya udah tuh kita ngeband, latihan 3 kali ya kan. Nah dari situ akhirnya udah saya depak lah bang. Saya ambil alih tuh bandnya. Karena kan saya masih ada bagian dari situ kan. Dan mereka juga udah fokus pada kerja sama anak-anaknya kan. Udah akhirnya saya ambil alih tuh band. Dan akhirnya saya cari lagi personil baru. Nah gak lama saya ketemu Fajri di salah satu kafe. Itu 2021 lu baru ketemu Fajri. Berapa tahun tuh ya? Fajri itu dia itu sebenarnya 2018 itu udah keluar. Udah keluar. Karena saya nggak tahu kan dia maksudnya konek-konekannya dia kan nggak tahu lagi. Lost kontak. Karena emang pokoknya dari 2010 sampai 2012 kan saya emang ngelakuin hal gila itulah bang. 2 tahun loh. Di 2012 itu pokoknya menjelang 2013 awal saya sakit, barulah saya udah stop lah di dunia musik itu bang. Sampai 2021 ketemu Fajri. 2021 baru ketemu Fajri. Terus gimana tuh kondisinya Fajri? Fajri kurus, bener-bener kayak kurus. Awalnya saya ajakin gabung lagi kan di band. Dia trauma kan, masih trauma. Gue nggak mau kayak dulu lagi tuh. Enggak, ini mau kita hanya iseng-isengan aja ya kan. Ini band popang lah saya bilang hari. Ya udah ya kan. Akhirnya dia mau tuh. Cuman ya nggak seutuhnya dia ada gitu. Kalau lagi mood, lagi enggak kayak gitu. Tapi ya tetap aja bayangan-bayangan yang dulu tuh masih ada kan. Masih keinget. Tapi saya udah mulai mau melupakan tuh pun tetap. Karena kan ya namanya momen-momen itu bang nggak bisa dilupain bang, kayak iyalah. Bener-bener itu momen-momen walaupun seperti itu ya. Tapi selalu kan, teringat pasti. Iya, ada duka, ada sukanya gitu bang. Oke, jadi 2 tahun ternyata lu sudah mengikuti sekte itu ya, ikut ke sekte itu ya. Pas Mas Bintang dan juga Fajri itu sakit ya, personil yang lain curiga gak atau nanyain gak kenapa gitu? Iya, dia nanya. Awalnya dia nanya masalah Aldi kan. Terus nanya masalah saya Fajri ya. Kenapa bisa kayak begini nih? Saya bilang ini salah saya sama Fajri, saya bilang. Salahnya gimana? Saya sama Fajri ikut sekte untuk membangun band ini tuh semakin berkembang, saya bilang gitu. Akhirnya dia marah bang. Dia mikirnya kan si Aldi ini jadi tumbal. Sedangkan tidak, dari awal itu nggak ada perjanjian tumbal tuh nggak ada. Saya bilang. Dia di situ marah. Gila, gue kalau tahu seperti ini nggak bakalan gue mau. Iya. Saya udah jelasin, saya bilang saya minta maaf. Memang salah saya sama Fajri, tapi kan ini awalnya untuk kita semua. Karena memang nggak dijelasin ya di sekte tersebut kalau harus ada yang dikorbankan segala macam. Nggak ada ya. Nggak ada. Dia hanya mengorbankan jiwa doang bang. Tapi diri sendiri tuh ya, masing-masing tuh ya. Iya. Tapi menurut lo nih ya, menurut Mas Bintang, meninggalnya Aldi itu ada kaitannya nggak sama sekte? Menurut lo?
Kalau menurut gue sih pribadi ya ada bang. Ada. Ya sekarang nggak wajar lah mati. Dia meninggal kenapa itu bisa keluar belatung gitu. Dia sakit muntah sampai muntah darah itu kan pas dia nyanyikan lagu itu. Oh iya, yang Bisikan disuruh bikin kematian. materi itu. Iya. Saya udah mikirnya tuh aneh gitu loh. Kalau misalkan ya kenapa nggak pas manggung bawain lagu yang lain? Yeah. Ini benar-benar nggak wajar. Saya pikir tuh nggak wajar. Saya juga sama Fajar itu udah ngomong, udah ada omongan. Tapi kan Fajri emang mikirnya udahlah nggak usah ke bawah ke situ karena emang nggak ada perjanjian tumbal. Kita perjanjian jiwa. Iya, ya di situ ya, dari situ ya, bisikan kematian. Nah, Mas Bintang kan pernah ikut sekte pemuja iblis ya. Tapi menurut Mas Bintang ada gak sih ritual yang lain yang berkaitan sama iblis? Contohnya kayak pengantin iblis gitu. Pengantin iblis, setahu gue tuh ritualnya tuh masih ada bang. Tapi itu ada di masyarakat pedalaman bang. Oke. Dan biasanya orang yang terikat dengan ritual ini ketika dia dalam banyak masalah dan nggak tahu harus bagaimana. Oke. Sampai akhirnya biasanya dia dapat penawaran yang mengarahkan ke suatu tempat untuk melakukan ritual tersebut. Oke. Ya sebenarnya sih hampir sama ya dari cerita Mas Bintang juga ya. Soal pemuja iblis maupun pengantin iblis. Nah, tapi kalau untuk ritual pengantin iblis itu kayak gimana Mas? Tahu juga gak Mas? Dan sampai di level mana kalau orang ini itu bisa dikatakan pengantin iblis Mas? Jadi yang saya tahu, di ritual inilah dia melakukan hubungan dengan jin atau iblis. Nah, setelah ritual ini, di situ dia sudah resmi menikah dengan iblis dan bisa dikatakan sebagai pengantin iblis. Dan yang menjadi tumbal biasanya itu dirinya sendiri. Kayak sampai dibikin gila gitu, Bang. Dan di ritual itu dia harus wajib mandi dengan darah ayam cemani. Oke. Jadi memang agak berbeda ya ritualnya. Tadi kan Mas Bintang itu dengan yang berkaitan dengan bayi ya. Agak-agak gimana gitu. Kalau yang pengantin iblis itu pakai ayam cemani gitu ya, Mas? Iya, betul. Oke. Dan berkaitan sama pengantin iblis gitu ya, gue jadi keinget sama film yang akan tayang, ya, judulnya sama Pengantin Iblis. Jadi dia itu bakal tayang di tanggal 29 Januari 2025 dan itu gue penasaran banget guys. Karena mitos pengantin iblis ini katanya yang gue baca-baca atau yang gue dengar itu masih ada yang melakukan ritual ini sampai saat ini loh di daerah pedalaman yang tadi juga udah dikasih tahu sama Mas Bintang. Jadi jangan lupa untuk mampir ke bioskop kesayangan teman-teman di 29 Januari 2025 Pengantin Iblis. Tapi Mas Bintang untuk sekarang-sekarang ya Mas ya, masih ngerasain gak sih ada dampaknya? Karena kan seperti Mas Bintang tadi ceritain kalau semuanya ini udah terikat gitu. Gimana tuh Mas? Masih sampai saat ini. Masih. Apa yang dirasain Mas? Sekarang saya masih ngerasain hawanya itu dingin, panas di bagian sini nih. Oh, suka panas, suka dingin segala macam. Nggak enak lah ya. Nggak enak. Pokoknya pikiran tuh udah kemana-mana. Tapi udah sempet berobat lagi nggak untuk terakhir-terakhir ini? Masih tetap. Oh, masih. Nanti jadi dia nggak muncul tiap hari. Saat kita benar-benar lagi gelisah atau apa tuh baru tuh datang. Muncul sosok iblisnya ini malah. Oke. Oh, terakhir Mas. Tadi kan sempat Mas Bintang itu cerita kalau pengalaman dari Mas Bintang ketika masuk sekte itu yang cuma tahu Ustadz doang pada saat di Ruqyah ya. Nah sekarang orang tua itu tahu nggak? Kalau udah tahu, sudah tahu semuanya. Iya, karena saya udah terbuka semua sih. Ya awalnya saya sama orang tua saya minta maaf. Karena ya mungkin karena saya masih remaja kan, masih remaja saat itu orang tua saya juga memaafkan.
tersebut jangan sampai terulang. Tapi kan orang tua saya kan tahunya kan semua ini kan bisa kembali seperti semula. Tapi kan tetap yang namanya kita sudah menyatukan jiwa di dalam ini nggak mungkin bisa lepas begitu aja. Nggak bisa lepas begitu aja, benar. Paling ya minta teruslah kepada Tuhan lah. David gimana keadaannya David? Sampai saat ini nggak ada kabar. Lost kontak ya? Oke. Nah sebelum gua tutup nih Mas, boleh Mas Bintang mungkin kasih ke teman-teman yang mungkin di kondisi sekarang itu lagi putus asa dan ya juga masih ada sekte-sekte seperti ini yang berjalan gitu. Boleh kasih pesan dulu. Ya pokoknya dekatan diri kepada Tuhan aja lah. Kita kalau misalkan belum terkabul atau apa, terus saja berusaha. Jangan sampai kita ke jalur yang salah. Nanti ya penyesalan nggak bakalan datang awal, bakalan datang terakhir. Itu yang saya alami. Jangan sampai kalian mengalami yang apa saya alami. Itu tadi ya. Jadi intinya jangan sampailah kalian mengalami apa yang terjadi sama Mas Bintang dan ya tetap bersabar, tetap giat untuk nyari solusi dalam masalah kalian semua. Tapi Mas Bintang masih ngeband nggak? Kan tadi tuh terakhir 2021 bikin band lagi. Masih ngeband. Apa nih bandnya? Bandnya Popang, Maybe Little Day. Oke, nanti Instagramnya ya tolong munculin sama linknya gue taruh di deskripsi kalau kalian suka popang nih. Gue juga kebetulan suka popang juga. Nanti gue coba lihat dah. Di Spotify udah ada belum? Belum ada. Bikin lagu lah ya. Bikin lagu. Tapi jangan ikut sekte ya. Bikin lagu aja udah. Iya. Murni alami anjing, murni alami. Sekali lagi jangan lupa untuk nonton Pengantin Iblis di tanggal 29 Januari 2025. Gue tunggu guys ya. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Bintang izin pamit. Bye.